Yo, strong people, welcome back to Aji Strongman. Nah, hari ini gue spesial datang ke daerah BSD. Itu kita ke gymnya Mr. Algojo. Nah, Mr. Algojo ini buat kalian semua yang dulu era-era nonton Indosiar tuh pasti tahu kan ada bintang tamu di acara Panco Indosiar yang jadi Algojo. Jadi orang tuh banyak yang bilang itu Aderai atau itu siapa. Nah ternyata Algojonya masih ada. Apakah ini Aderai? Kalau lihat dari perawakannya ya tebak sendiri ya. Tapi Mr. Algojo ini itu kalau gua kasih ceritanya sedikit, itu ada 3 orang yang pernah menjadi Mr. Algojo di Indosiar. Jadi Algonya kalau salah menoleh, kalau iya mengangguk. Jadi pertama ada ketua Pokti saat ini, ketua umumnya. Yang kedua abang yang udah di Kalimantan, yang ikut sama Bang Haji Sam. Satu lagi abang yang di selatan ini, dapat kehormatan langsung kita menyambangi markasnya nih, markas Algojo Fitness gitu. Jadi Algojo ini belum pernah terkalahkan. Belum, waktu Indosiar belum. Oh, oke. Bang Algojo, gimana pertama kali bisa jadi Mr. Algojo di Indosiar? 2003 Panco Indosiar itu ada yang namanya Algojo ya kan. Awal-awal untuk pertama kali Algojo itu Bang Yusdar. Oke, Bang Yos. Bang Yusdar, yang kedua saya. Oke. Ketiga Bang James. Bang James. Jadi ada 3. Bang James itu ketua Pokti, ketua umum Pokti saat Ketua ini. umum, Ya. Oh, jadi ada 3 orang ini. Itu milihnya gimana dulu? Apakah yang nggak pernah kalah? Jadi dulu itu awal-awal saya ikut kejuaraan dulu, kemudian menang jadi juara pertama. Terus pada saat tahun pertama ini Bang Yus dulu jadi Algojo, kemudian Mas Yongki. Oke. Karena sejarah, kalau kita mau tahu sejarah Panco itu, organisasi pertama di Indonesia itu POPI. Oh, Popi ya. Ya, Persatuan Olahraga Panco. Indonesia. Sekarang jadi Pokti. Sekarang POPI. Jadi dulu Mas Yongki sebagai IO, juga sebagai pelaksana juga ya? Pemain pelaksana juga sama, ya? promotor. Oh, promotor. Ya, promotor Panco. Jadi setiap kegiatan Panco itu dulu Mas Yongki. Yongki DP itu kalau Mas Haji pernah tahu. Yang film-film Dono ya? Film Dono. Nah, itu 2002, kemudian 2003, kemudian 2004 sampai 2007 awal. Mr. Algojo itu? Iya, betul. Jadi 2003 pertengahan itu Bang Yusdar ulang tahun Indosiar, dia buka topeng. Oh gitu? Ya, itu tahun 2003, bulan apa saya lupa tuh. Nah, karena beliau pensiun, ditawarkanlah saya oleh Mas Yongki. Jadi setiap Senin malam itu, Iya, Senin malam Senin malam, itu Algojo tampil, ya kan? Kemudian 1 tahun berikutnya Bang Jem ikut nih, Jadi minggu pertama saya, minggu kedua Bang Jem. Oh, seling-seling. Selang-seling. Oke. Gitu. Itu lu berarti Panco udah berapa lama, Bang? Dari 98. 98 Iya. dari tembak-tembakan di Semanggi itu. Enggak di situ Panconya. Bukan, maksudnya era itu. Oh, iya. Jadi 98 tuh kalau dulu Panco sering diadakannya di PRJ. Oke. Dulu PRJ itu kejuaraan Panco setiap tahun pasti ada. Nah, lu selalu datang. Selalu datang. 98 tuh pertama kali turun Panco. Udah bisa ngalahin senior tuh pada waktu itu. Oke. Dulu kan seniornya banyak tuh, Bang Yusdar, ada Arif Halim, ada Teddy, banyak lah. Popeye. Oh, belum? Popeye belum pada waktu belum. itu. Jadi Bang Dul belum juga? Bang Dul Kemayoran ya. Bang Dul Kemayoran itu dulu di PRJ kayaknya belum deh. Oh, belum ya? Ya, jadi 2003 sampai 2007 awal Algojo itu ada di Indosiar. Oke. Terus setelah di Indosiar
apakah Mr. Algojo ada keliling Indonesia atau ada acara apa gitu, Bang? Ada. Oh, Pada gitu. waktu itu 2006 sampai 2008 tuh, gue diajak sama Bang Endi, Timur Production itu, untuk promo rokok pada waktu itu. Namanya Matra. Rokok Matra? Iya, rokoknya, iya Matra. Namanya Matra pada waktu itu. Itu untuk daerah Sumatera. Jadi gue dibawa dari ujung Padang, Sumatera, sampai turun ke Lampung. Jadi yang bisa ngalahin Algojo pada waktu itu dapat motor Mega Pro. Itu? Ya. Jadi keliling tuh dari Padang masuk ke Jambi, ke Palembang, Lampung. Palembang juga terbagi-bagi, ada Prabu Muli, ada yang daerah-daerahnya lah ya. Jadi di setiap kota tuh dibikin panggung tuh. Dibikin panggung. Nah, itu acaranya megah juga karena itu ada band, terus ada olahraga ketangkasan, bulu tangkis, ada apa bola kaki, ada Kurniawan, ada Ricky Subagja, ada Otak juga catur. Nah, kekuatannya itu kebetulan dari Mr. Algojo. Dan itu di Sumatera tuh lu belum terkalahkan tuh? Belum terkalahkan. Wah. Jadi dari 2006 sampai 2008 kalau nggak salah ya. Itu 3 tahun lah. 3 tahun ya? Itu motor balik lagi ke sponsor. Kirain dibawa pulang, enggak? Enggak. Oke. Strong People, jadi untuk di circle gua ini kan udah pasti udah tahu siapa Mr. Algojo ya. Anak-anak Panco juga udah tahu. Mungkin anak-anak Strongman juga udah tahu siapa Mr. Algojo. Nah, buat yang Strong People di luar sana nih, yang di daerah, yang pengen tahu siapa sih Mr. Algojo itu, langsung aja kita lihat siapakah dia. Awas Bang, bukan atasan lagi dikit. Wah, ternyata Surya Saputra. Mirip loh sama Surya Saputra. Inilah dia Bang Bowo, Maulana Tirta Wibowo. Waduh, namanya bagus banget. Amin. Oke. Inilah Bang Bowo guys. Jadi Bang Bowo ini yang gue tahu nih Bang, lu kalau gue salah dikoreksi. Ya. Bang Bowo ini gue tuh tahu Bang Bowo udah lama sebenarnya. Dari acara Trans TV. Mungkin lu nggak tahu gue, tapi gue tahu lu, Bang. Jadi lu sama satu grup sama orangnya tinggi, mukanya kotak tuh Bang, kayak Frankenstein. Bang Musim. Nah, itu ya. kan bener kan? Iya, nah, jadi Bang Bowo juara 1, gue nggak dapet sama sekali, jadi penyisihan udah kalah. Jadi ikut. Kan gue tahu Afni, tahu Bang Bowo dari situ. Berarti yang 5 Avanza gue tarik itu? Itu emang hari itu? Enggak, setelahnya. Nah, setelah itu jadi gue juga dapat info dari Trans TV dulu, itu mendadak dan baru tahu ternyata bertiga, kirain sendiri-sendiri. Iya. Nah, jadi gue dibikinin grup yang satunya gue nggak kenal tuh orangnya siapa. Dan gue lihat grup yang lain tuh buset gede-gede banget ya. Dulu kan ngeliat orang anak Panco, buset dah. Dan isinya anak Panco semua kan? Hampir rata-rata. Iya. Dan disitulah gue amazing banget tuh Bang Bowo dulu badannya udah begini ya. Itu berat berapa tuh Bang? Berat 145. 145? Wih gokil. Itu lu lagi prime-nya ya berarti ya? Iya lagi. Kalau lu ngerasa tenaga lu tuh paling gede, puncaknya tuh umur berapa? Apa pas jadi Algojo, apa pas itu? Jadi Algojo kayaknya deh, karena belum terlalu berat, terus sendi-sendi masih belum luka-luka parah gitu kan. Jadi masih sehat semua ya? Masih sehat semua, jadi 2003 gitu. 2003 sampai 2012 kali ya? 2010-an ya? Ya itu kan acaranya 2012 itu rame tuh, karena 2012 ke atas udah sepi, itu tinggal yang itu yang Trans 7 itu. Jadi sama Panco nggak ada, larinya ke situ gua. Nah, jadi dan gue tahu Bang Bowo itu kalau ada acara narik mobil di acara pameran mobil pasti ada. Iya, ikut. Ya kan acara Gias. Gias. Terus apa lagi tuh gue pernah lihat tuh. Bertiga juga ya? Enggak, maaf nih. Iya. Oh, yang pakai tangan kan? Iya. Bukan pakai body harness. Iya, pakai tangan bertiga kita tarik. Itu juara 1 tuh. Juara 2. Ada lagi yang juara 1 siapa itu? Juara 1 tuh si Oman pada waktu itu. Cuma kita merasa orang Panco.
Oman pernah ikut Panco juga, tapi udah lama vakum lah dia. Cuma dia setiap kegiatan Gias tuh dia memang juara satunya. Ya, kita nggak tahu lah, bedanya tipis banget, cuma 0 detik ya? detik lah. Nah, itulah cikal bakal sebenarnya olahraga strongman di Indonesia emang sebenarnya udah ada ya. Udah Cuman ada. orang belum tahu kalau itu strongman, taunya cuma adu kekuatan doang. Adu kekuatan, bener. Nah, Bang, lu latihan Panco dari dari tahun 98 berarti ya? 98. Tadi lu cerita. Gua kenal dunia Panco tuh awalnya fitness dulu kan. Di mana tuh? Di Depok, tetap Segar. Tetap Oh, segar. punyanya. Ko Irawan. Heeh. Ya, Ko Irawan. Oh, di TS. TS 97. Panco, terus Panco fitness. Setelah fitness itu 98 ada di PRJ kan. Nah, yang bawa pertama gue tuh Elang. Oh, dia malah lebih duluan. Lebih dulu dia. Elang Prajaka tuh. Nah, itu tangannya gede banget. Ya. Gede banget. Dia Gede lingkar banget. tangannya itu 57 kalau nggak salah. Buset. Udah waktu itu ya. Gede Gede banget. banget. Dan itu patah ya sama Bang James Patah matanya. sama Bang Jem, karena posisi. Karena Panco itu kan nggak bisa sembarangan, tekstur tubuh kan harus benar-benar seimbang. Iya, tapi waktu itu sih gue lihat, ya bukan yang ngeremehin, maksudnya mungkin elangnya juga, ya orangnya kan begitu-gitu aja, ya, manggut. Elangnya tuh posisinya memang udah jauh, posisi jauh, Bang Jem tuh udah masuk. Artinya sudah side press-nya udah dapet gitu loh. Jadi set pertama sih Elang bisa balikin Bang Jem tuh, tapi set kedua dia maksa mungkin udah sakit tapi nggak dirasa gitu ya. Dia paksa ditekan Bang Jem, Lepas. letak. Tapi elang emang sekuat itu, Bang? Kuat emang Elang, kuat. Emang kuat dia? Kuat dia. Dia termasuk salah satu ya? yang terkuat lah dulu di Indonesia dia. Iya, gue lihat Bang Elang 98 ya, 98. 98 di PRJ, 99 gue ikut lagi di Blok M Mall yang di atas itu apa? Di terminal tuh. Di atas tuh dulu. Itu Richard tuh, Bang Richard. Oh, Bang Richard. Botak, Richard iya. AB. Dulu gede juga tuh badannya. Gede, Bang Richard dulu belum kecelakaan, belum patah tangannya. Oh. Nah, di situ 99, 2000 ada lagi di PRJ, ikut lagi. Terus banyaklah kegiatan panco-panco yang di mall-mall tuh dulu ada kejuaraan Mustang. Gue ikuti semua. Ikut semua kejuaraan, ikut sampai akhirnya 2003 mulailah tuh Indosiar ada kejuaraan panco, ditelepon tuh. Ikut katanya. Ya udah ikut dan dapat juara. Nah, 2003 itu panco kita masih tangan ke belakang, Mas Haji. Oh gitu? Ya. Oh, belum megang yang ini? Belum dapat meja yang sekarang. Dulu tuh masih ke belakang tuh kalau kita narik bener-bener full power. Dari batangan tangan ini kan. Sama ini ketarik-tarik lah urat saraf gitu. Udah. 2003 gue dikirim sama Indosiar ke India. Wih. India tuh kejuaraan Asia Pasifik. Masuk? Pada waktu itu. Dapat juara 3. Wih, juara 3? Alhamdulillah juara 3. Ketemunya kan Uzbekistan, Kazakhstan. Wah, cakep-cakep tuh Uzbekistan. Juara dunia tuh. Itu ceweknya. Bercanda. Tahu aja. Nah, terus dari India itu? Dari India tuh kita akhirnya dapet tuh yang namanya teknik top roll, teknik hook, terus pola latihannya, terus jadi wasitnya. Pada waktu itu kan jadi di WAF ya. Oh iya, World Arm Wrestling Federation. Nah itu kita dapat bukunya segini tuh, tebel banget. Cuma karena pada waktu itu memang Indosiar ya sebagai sponsor kita, ya Indosiar yang pegang semuanya. Bukunya, termasuk kita dapat sertifikat. Ukuran meja, sertifikat ada, aku ada sertifikatnya tuh pada waktu itu. Terus ukuran meja yang sekarang udah kita pakai, gitu. Karena meja itu ternyata memang standarnya ada ya? Standarnya ada, ukurannya ada untuk menghindari cedera. Nah itu dia buat kalian semua yang emang suka panco, jangan sebenarnya panco itu boleh dibikin konten, boleh. Cuman asal alatnya juga standar di meja panco. Meja panco, jangan jadi, di meja. Soalnya bahaya buat kalian juga. Betul. Ya. Emang harus mejanya emang harus standar gini. Ukurannya kan sudah ada ketinggian bantalannya, ketinggian bantalan siku pada saat jatuh tangan itu di bantalan. Jadi aman posisinya gitu. Terus bahu kiri dan kanan memang harus sejajar. Itu menghindari tulang itu terpelintir. Makanya banyak orang yang salah itu dia
memaksakan untuk narik, padahal dia ininya ke belakang. ininya gitu ya? ke belakang. Kayak Nah gitu, Bang, Mas. kalau lu kan gue lihat berarti di Panco ini udah mendalami banget tuh, sampai mendalami banget ya. Apa yang bikin lu suka banget Bang? Sesuka itu lu mau Panco? Gua nggak tahu ya, mungkin karena gue pikir gue suka tantangan gitu kan. Ibaratnya laki adu otot, bukan adu bacot ya gitu. Oh iya, laki itu adu Adu otot. otot, jangan adu bacot. Oh iya. Gitu. Jadi ya yang namanya olahraga Panco. penuh tantangan, gue suka, termasuk Panco gitu. Artinya benar-benar olahraga kita, fitness tuh jadi nggak percuma gitu. Karena untuk binaraga mungkin gue nggak sanggup kali ya, karena dietnya nggak sanggup. Kalau hobi makan gue. Sama hobi gitu. makan. Oh, iya. Tapi nggak tahu kalau sekarang gue nggak sanggup kali makan. Umur kan pengaruh juga. Oh gitu? Oh Iya. iya. Nah, Ya. terus itu juga berarti ini emang hobi juga lu di sini, terus juga passion lu juga di sini. Passion dapat rezeki juga di situ. Rezeki juga di Panco? Iya, Banyak? dari Kenal orang Algojo Panco di Matra itu artinya setiap minggu tuh gue ada kontrak kan. Selama setahun tuh gue kontrak misalkan 15 kota. Wih. Nah, kebayangkan Mas Haji, 15 kota, satu kota kota berapa berapa tuh? rupiah misalkan. Alhamdulillah kan, rezeki tuh. Iya. Nah, jadi tuh keliling tuh daerah-daerah, gue jadi ketemu orang-orang Bos-bos ya? daerah yang punya badan kuat, yang postur tubuh lebih gede dari gua ada. Ada yang lebih gede dari lu? Ada, tinggi. Tukang ini nyogrok apa? Kelapa sawit. Gede-gede orang? Tinggi, Mas Haji. Oh. Orang bayangin Algojo gede, tinggi kan? Gua tinggi 185. Tuh, tinggi banget. Nah, gua ketemu pada waktu itu berat masih 40-an 115. Enggak, justru pas Panco tuh badan gua lebih ramping. Gitu. Nah, pas tarik-tarik beban itu malah lebih berat gede. karena gue pikir butuh beban untuk awal kan, tarikan awal tuh butuh beban. Nah, kalau di Panco kan karena lebih fokus technical banget ya? Teknik banget gitu. Forearm-nya harus dilatih, terus wrist-nya. Jadi menurut lu Panco itu teknik berapa, power berapa Bang? Kalau bisa ya 50-50. Jadi biarpun orangnya sekuat apapun, kalau tekniknya nol. Nol juga enggak, cuma Pasti kalah. paling tidak dia pasti ada kan skalanya ada. Gitu. Cuman kalau tenaganya 50% tapi tekniknya 60, dia bisa menang. Dia bisa menang. Karena gini Mas Haji, pada saat kita Panco, kalau dia pakai top roll, artinya kan kita nggak tahu nih Mas Haji sama gue kuatan siapa nih pada saat kita main awal, top roll lepas. Oh itu pertama tuh? Itu pasti lepas. Oke. Pada saat diikat, nah itulah kekuatan kita baru ketahuan. Gitu loh. Jadi pas diikat dia mau pakai top roll nggak bisa kan, udah nyangkut. Udah nyangkut, nah tinggal kekuatan bicepnya dia kan, sama armnya dia untuk nahan. Itu tinggal jebret, udah pasti kalah. Power itu berperan. Itu baru power penting, tuh. iya. Nah, ada nggak Bang pengalaman-pengalaman lu sebagai Algojo di daerah gitu? Ada pengalaman apa Bang yang seru? Banyak sih Mas Haji. Waktu gua jadi... Kalau pengalaman cewek dulu ada nggak? Disamperin cewek gitu? Wah, paling minta foto kan? Kalau cewek sih, bini gua nonton nggak? Kan masa lalu ya Bang. Oh enggak, pacarannya lama kayaknya. Enggak lah, cewek itu urusannya Bang Endi tuh. Jadi Algojo itu pernah dirubah konsepnya sama Bang Endi. Oh gitu. Jadi apa tuh namanya yang ada Cleopatranya tuh apa sih? Oh, kayak 300 itu ya? Iya, kayak gitu. Gue didandanin kayak gitu tuh. Yunani. Gladiator. Oh iya. Gue didandanin gladiator, pakaian gladiator, Berarti terus sama ada cewek. Cleopatranya dong, gitu. Ya, Bang Endi Iya. nih. Bang berarti Endi nih. mah. Tapi cuma batas kerja doang. Nggak lebih. Tapi nggak dibungkus kan? Enggak. Iya. Ya, Nah, selain itu apa lagi, kejadian Bang? itu pernah jadi yang mistis nih. Oh ada juga mistis? Pernah. Oh. Gue merasa pada waktu itu Di mana nih, di mana? itu di Bengkulu. Jadi pas Panco, gue merasa tangan gue kayak bersentuhan tangan sama orang ini aneh gitu, dingin. Tangannya dingin? Dingin. Tapi sebelum waktu gue naik ke atas meja itu gue ada, kan pada waktu itu ada catur juga. Nah itu ada pelatih catur namanya Pak Edi. Pak Edi, semoga masih sehat Pak Edi ya. Gitu. Itu dia yang, Mas Bo, tahan dulu, jangan naik. Oh pas mau dipanggil? Pas mau naik Algojo gitu kan.
Algojo naik ke atas panggung, itu ditahan, Mas Bo jangan naik dulu. Dikasih tahu tuh gue dibisik-bisik. Pada saat naik ke panggung nanti Mas Bo baca doa ini, doa itu ya kan, Al-Fatihah dan lain-lain gitu. Nanti pas di meja mundur 3 langkah baca lagi. Gue bingung dong, gue nggak ngerti gitu-gitu. Maksudnya apa nih Pak Edi? Udah Mas Bo ikutin aja. Ya udah gue ikutin dong. Ikutin karena namanya di kampung orang gitu kan, nggak ngerti. Udah tuh gue main, gue lakukan itu, gue main. Memang kayak ini orang tangannya kayak dingin gitu loh. Tapi emang orangnya kuat nggak? Enggak. Ya kuat lah, jatuhnya kuat lah. Kuat. Tapi untuk postur gue lebih besar lah, lebih gede. Jadi biasanya Algojo itu kan harus ada entertainnya lah pas di atas itu. Jadi gua jangan langsung menang. Jangan langsung menang, gua harus tahan. Cuma sama dia nih karena pesan Pak Edi itu yang diomong sama Pak Edi hati-hati itu, gue jadi lebih aware ya. Iya, jadi khawatir gue ketarik gitu kan. Jadi ya gue main langsung gue sikat gitu. Tapi nggak segampang itu juga gue jatuhin. Nah singkat cerita, gue selesai acara itu, gue ditarik sama Pak Edi, langsung dibawa ke hotel. Ayo Mas Bo, langsung pulang, jangan di sini. Gue pulang, sampai hotel itu gue buka baju, suruh buka baju tuh belakang gue kayak dirajah gitu. Oh iya. Ditulis Arab atau apalah. Udah, habis itu gue nggak boleh keluar kamar, gue suruh tidur aja. Di hotel itu? Di hotel. Terus? Nah, hotel kan nggak ada cicak ya, nggak ada apa-apa tuh. Bersih tuh hotel. Pagi-pagi gue bangun, ada sesuatu nih di tangan gue. Di forearm kanan itu? Di sini ya, gue pikir apa kulit gue terkelupas gitu kan. Tapi gue lihat bukan, karena ada mata. Oh. Ada matanya kayak cicak gitu loh Mas. Kayak cicak, kayak kulit cicak gitu kan. Dipegang kenyal-kenyal gitu, tapi ada matanya 2. Nah, gue tarik dong. War itu bolong kan, ini gue bolong berarti kan. Tak. Nah, gue ambil, gue taruh di korek api, gue kasih ke Pak Edi. Pak Edi ini apa ya? Pas lagi sarapan gitu. Udah Mas Bo, simpen aja. Sampai sekarang gue masih nggak tahu itu apa gitu, karena Pak Edi bilang simpen aja, Mas Bo buang atau Mas Bo apa buang ke kali atau bakar lah, terserah. Sampai sekarang gue masih misterius itu apa sebenarnya. Berarti emang orang ada dengan segitu caranya mau ngalahin lu ya Bang ya? Mega Pro coy. Oh ya Mega Pro zaman dulu. Zaman dulu kan Mega Pro lumayan ya kan? Lumayan. Gila. Gitu. Sadis juga ya. Ya, tapi kalau pada prinsip gue hal-hal seperti itu kayaknya nggak akan nyambung dengan olahraga yang kita tekunin gitu. Iya, artinya real, kenyataan kalau kita nggak latihan pakai magic nggak bakal ketemu gitu aja kan, pasti bertentangan kan. Iya. Gitu. Jadi best achievement lu itu di India itu? Iya, India. Kemarin Malaysia. Oh ya Malaysia juga ya? Iya, kemarin Malaysia, Asia. Iya. Oh, 2017 Tavisa itu kan kalau di kita kan Kormi ya. Kalau kita Pokti ini adanya di bawah Kormi. Kegiatan Kormi itu per tahun namanya Fornas. Oh iya Fornas. Nah, kalau KONI kegiatannya itu kan PON. Nah, kita Fornas. Nah, itu Fornas itu kegiatan dunianya namanya Tavisa. Itu per 4 tahun, Ada di? Pada waktu itu ada di Indonesia, di Ancol. Nah, gua juara ke-3 pada waktu itu. Juara 3? Alhamdulillah. Dari seluruh dunia berarti? Nggak seluruh dunia ikut sih, cuma ada beberapa negara lah yang ikut. Cuma pada waktu itu ada cerita nih Mas, jempol gue waktu sebelum main itu, sebelum kejuaraan di Tavisa itu, gue ikut di Moy. Jadi sebulan sebelum Tavisa di Moy ada kejuaraan tuh. Nah itu gue juara 1, menang. Tapi ini gue udah cedera. Oh, Tavisa ikut? Tavisa ikut. Jempol nih jadi kayak lepas dari... Ininya gitu? Iya, lepas. Jadi pas gue buka begini, klak, lepas ada di sini. Jadi harus gue balikin, ceklek, masuk lagi. Jadi setiap habis panco, masukin lagi gitu? Iya, jadi kalau gue buka begini, sakit kan? Karena dia tulangnya kayak lepas ke sini ya. Gue balikin ceklek ya. Nah, pas kejuaraan itu, gue ikut lomba pas udah gue ketemu sama lawan dari Jordania kalau nggak salah itu. Itu jempol gue udah kemakan lah, udah sakit banget. Bahkan dokter tuh udah bilang, Mas Bo jangan diterusin, bengkak banget di sini kan. Tapi gue pikir tanggung nih dok, kejuaraan dunia nih gue bilang ya kan, mumpung di Indonesia. Paling nggak gue dapetin di 3 besar lah, gue bilang. Alhamdulillah dapet juara 3.
Nah kemarin terakhir di Malaysia. 2019 ada lagi Malaysia. Oh, Tapi gua nggak menang lah itu. itu Vendetta, bukan? Vendetta, iya Vendetta. betul. Iya Top Vendetta. eight. Top 8. Nah, itu gua ketemu orang kayak lu tuh. Kok kayak gua? Si Levan tuh. Mas Aji bisa jadi Levan nih. Itu orang gede banget ya? Gede banget itu. Pada waktu itu berat dia 160 kilo. Gila. Dan sekarang masih Sekarang udah the best banget dia, kuat best, banget. ya. Kemarin dia lawan left hand sama Devon Larat, Devon Larat. nggak ngelawan ya. Wah, berat lah. Iya. Devon Larat jauh lah beratnya juga. Berarti jauh. saat ini Levan ya? Levan lah. Michael Todd juga udah kalah. Putus, kalah dia. Eh, Terus itu 2019 gue ikut di sana, tapi nggak beruntung ya kan. Cuma pada waktu itu gue bawa atlet, ada Bobby sama Elvansa. Mereka masuk ke 4 besar. Nah, artinya masuk 4 besarnya Vendetta pada waktu itu. Tapi bukan Vendettanya ya, yang lombanya. Yang ininya gitu ya, regionalnya. Regionalnya. Terus sama si Elvansa masuk peringkat 6. Itu ada kalau kita buka lihat di punyanya Top si 8 Vendetta Malaysia gitu. Itu ada muncul tuh nama mereka gitu. Nah kemarin 2022 nih bulan Juni gue Iya, ikut kejuaraan Asia di Malaysia. Ya, baru kemarin banget Ya, nah, itu Super Heavy ya? ya betul. Super Heavy ya? Senior. Senior ya? Harusnya gue Junior. ikut kelas master. Oh, ada lagi ya masternya? Ada kelas Kenapa master. nggak ikut? Nggak ada yang beratnya sama kayak gue. Jadi terus? nggak ada lawan, nggak ada temennya, nggak ada partner lah buat Ah. tanding. Jadi itu nggak dilombain. Jadi ke Akhirnya gue senior. ikut ke senior. 120 plus ya? 115 plus. Oh. 115 plus, gue dapat ketiga. Alhamdulillah lah masih. Wah, gila luar. Jadi tuh kalian bisa bayangin dari tahun mulai 98. 2003 juara, 2003 Masih dapat. juga jadi Algojo. Sampai tahun berapa? 2022. Dan lu masih panco sekarang seminggu berapa kali? Di sini di Algojo karena sekarang gue lebih ini Mas Haji. Gue Ngajarin pengen, aja gitu? ya gue pengen tuh generasi sekarang nih banyak yang minat gitu kan. Oh iya. Jadi Algojo ini gue bikin, gue siapin meja panconya, gue siapin tempat latihan panconya. Paling nggak seminggu sekali mereka datang ke sini. Jadi mau nggak mau gue liatin gatel juga pengen ikutan sparring gitu aja. Berarti more than 25 tahun lu panco. 22 tahun. Gokil. Hobi dari gue belum punya anak sampai pada saat istri gue lagi hamil anak pertama tuh gue ke India tuh 2003 tuh. Oh, itu rezeki anak lu. Rezeki anak gue. Nah anak gue yang kedua yang cewek gue lagi narik truk, lagi narik itu tuh. Trans TV. Trans TV. Ya Allah. Gue itu masih jomblo kayaknya. Oh lagi PDKT mamanya aja. Iya. Gue salah ngomong dibelah lagi. Lo ngeledekin gue, gue pancing nih, gue pancing nih. Oke, guys, nih jadi kebetulan gua dan Bang Bowo ini kita bikin acara bareng di Mall Balai Kota, Balai Kota tanggal Tangerang. 23, 24. 24. Acaranya 24. 24. Tapi dari 23 kalau yang mau daftar ulang bisa tuh. Iya, jadi kan? gua kasih tahu ini kenapa ini bisa dibilang pertama acara kolaborasi ada body contest, ada Zumba, ada arm wrestling, ada panco, ada powerlifting, ada strongman gitu kan. Jadi ini pertama kalinya kalian bisa lihat di Balai Kota. Seru banget nih, pasti seru banget. Harus nonton tuh. Nah, mau datang, mau foto sama Mr. Algojo juga bisa. Sama Mau strongman foto juga sama bisa. strongman juga bisa. Datang aja pokoknya ya, satu fotonya 5.000. Bercanda. Minimal 5 kali ya. Nah, nextnya mungkin lu harus ajarin gue panco, Bang. Boleh, siap. Iya. Gue suka panco. Jadi ini sedikit cerita nih. Film Over the Top tau kan lu? Tahu. Itu gue nonton Over the Top tuh Berulang-ulang. Iya. Itu inspirasional banget kan. Gue kan dulu bocah biasa, maksudnya bocah biasa tuh ngeliat orang kok bisa sekuat itu gitu ya. Kan itu kan jagoannya kurus, lawannya segede lu gitu. Gede. Nah itu bisa menang gitu kan. Dan ternyata itu ada Real. 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 Itu si Brisneck
Siapa? John Berzeng. John Berzeng. Masih muda pada waktu itu. Itu badannya kecil, berarti ada sekarang 90, nggak nyampe kali ya? Sekarang umurnya udah 52, beratnya 90-an. Nah. Masih juara Masih- dia. masih juara? Kuat dia. Legend lah itu. the Legend best itu ngerubah gua. Dulu gua nggak terkalahkan di kelas, Bang. Iya. SMA. SMA. Iya. Ya, jadi pas kelas meeting tuh pada panco. Lu juaranya udah pasti kan? Sekelas, Bang. Hadiahnya? Pride aja, bukan nama ketua baik, OSIS. Bang. Ketua OSIS. itu nama baik, Bang. Dan kita boleh ngebungkus siapapun. Nah, itu bercanda. Jadi nextnya nih, gua akan latihan panco sama Bang Bowo. Oke? Buat kalian yang pengen tahu teknik dasarnya panco itu gimana, dan sebenarnya nggak perlu menjadi gede untuk kuat, Betul, ya nggak? betul. Yang penting harus tekniknya dulu. Oke, itu aja ngobrol kita kali ini. Boleh di-subscribe, boleh di-follow. Nah, Mr. Algojo Fitness ya ada kan, Bang? Ada Mr. Algojo. Kalau Instagramnya Bang Bowo MT. Bowo MT. Nah, kalau mau latihan di sini juga boleh datang aja. Fitness juga ada. Algojo Fitness juga ada. Algojo Fitness ada di BSD ya? SD. Instagramnya juga ada. Ada. Dan orang boleh datang panco latihan hari apa, Bang? Kalau orang awam gitu. Orang awam kalau mau datang sih lebih baik Sabtu ya, karena kalau Jam? Sabtu sore biasanya anak-anak sparring. Anak-anak Algojo datang itu setiap Sabtu sore pada kumpul. Kalian datangnya jangan malu-malu, yang penting bilang aja kita mau belajar gitu. Betul. Nah, di situ juga pasti akan ngajarin. Betul. Oke. Thank you, jangan lupa di like, subscribe, komen semua. Mau lihat gua melakukan tantangan apa berikutnya? Oke guys, see you. Thank you. Salam panco.